Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Saya akan membahas tentang 5 hal yang perlu Anda lakukan untuk bisa bertumbuh dan berhasil di masa krisis. Teman-teman, kita berada di situasi yang tidak pasti. Masuk ke dalam masa pandemi, ada yang bilang ada yang namanya new normal. New normal atau kenormalan baru adalah perubahan perilaku yang akan kita lihat sebagai kenormalan ke depannya karena kita perlu beradaptasi hidup berdampingan dengan virus corona. Contoh kenormalan baru itu misalnya kemana-mana bepergian pakai masker, jika berjumpa ada yang namanya physical distancing, saat traveling atau berkumpul ada protokol kesehatan yang perlu dilakukan, itulah new normal. Ini mengimbas berbagai profesi. Ada yang mengeluhkan bagaimana omset bisnisnya turun. Ada yang pegawai atau karyawan yang mengalami yang namanya penurunan penghasilan. Atau bahkan ada yang dirumahkan. Terus yang lebih mengagetkan lagi, beberapa hari yang lalu aku baca berita kalau ekonomi Singapura rontok terparah sepanjang sejarah. Negara maju dan perekonomiannya kuat seperti Singapura saja bisa mengalami resesi. Dan tidak ada yang tahu pasti sampai kapan situasi ini akan berlangsung. Kita berada di situasi-situasi yang banyak orang saat ini mengeluh dan mulai berpikir bagaimana caranya bisa bertahan di masa krisis. Padahal tahukah Anda, kita bisa bukan hanya bertahan, tapi kita bisa bertahan, bertumbuh, bahkan berhasil di masa krisis. Sebut saja nama-nama perusahaan seperti Microsoft, Converse, Disney. Ini adalah nama-nama perusahaan yang lahir di masa krisis. Jadi sebenarnya krisis bisa memberikan kita peluang. Baik, saya mulai dari sebuah rumus. Nah, ini rumus yang selalu saya pakai di berbagai situasi kehidupan, yaitu rumus yang ini. Udah subscribe belum guys? Yuk di subscribe. 3, 2, 1, lanjut. Ini rumusnya, yang artinya events plus response sama dengan outcome. Event itu artinya kejadian-kejadian dalam kehidupan kita. R atau response itu artinya bagaimana kita meresponi kejadian tersebut. Dan O atau outcome adalah hasil yang kita capai dalam kehidupan kita. Kalau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, kebanyakan orang akan mencari-cari alasan atau mencari-cari orang lain yang bisa disalahkan, yaitu events, menyalahkan eventsnya, kejadiannya. Pemerintah sih, siapa lagi yang salah? Suami saya sih, istri saya sih. Saat outcome atau hasil tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita menyalahkan eventsnya. Kalau terlambat, macet sih, ya. Padahal events ini satu hal, tapi yang mempengaruhi hasil akhirnya itu ditentukan oleh satu lagi yang R tadi, respons kita, bagaimana kita menyikapi keadaan. Kehidupan kita ini adalah hasil dari 10% apa yang terjadi, 90%-nya ditentukan oleh bagaimana kita menyikapi kejadian-kejadian tersebut. Dengan krisis saat ini, apapun eventsnya, apapun keadaannya, yang penting kita mau ambil tanggung jawab, ya, kita responsible Terhadap masa depan kita, maka kita bisa mengubah outcome-nya atau hasil akhirnya. Bagaimana respons yang tepat? 1. Bersyukur. Cari hal-hal yang bisa kita syukuri di situasi seperti ini. Mudah sekali untuk bersyukur di saat situasi baik-baik saja, tapi di saat sesuatu tidak berjalan baik dan kita masih punya hatinya untuk bersyukur, maka disitulah keajaiban akan terjadi. bersyukur artinya bukanlah menyangkal keadaan kita, tapi bersyukur artinya kita menerima kalau mungkin kita tidak baik-baik saja, tapi kita percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhan adalah perencana terbaik dalam kehidupan kita. Ini akan memberikan kita pertanyaan yang tepat. Bukan lagi bertanya, Tuhan, kenapa kau izinkan ini terjadi dalam kehidupanku? Tapi kita akan menanyakan, Tuhan, apa yang ingin Engkau ajarkan melalui kejadian ini? Cari 5 hal yang bisa Anda syukuri dari situasi saat ini, tuliskan
Terima kasih Tuhan karena melalui kejadian ini saya belajar untuk lebih dekat dengan Engkau. Saya belajar untuk mengembangkan diri saya. Tuliskan 5 hal itu. Yang kedua, energi. Apapun yang Anda lakukan saat ini, kegiatan Anda, apapun strateginya, bagaimanapun caranya, tapi hasil paling ditentukan oleh seberapa tinggi energi Anda. Energi ditentukan oleh kata-kata. Perhatikan kata-kata yang keluar dari mulut Anda. Guys, coba cek kata-kata yang sering kamu ucapkan. Coba diingat-ingat lagi, apa kata-kata yang sering kamu ucapkan. Apakah kamu sering mengatakan seperti ini? Zaman sekarang tuh memang lagi susah, sulit. Jualan susah, nyari duit susah. Mager parah nih. Ya, memang saya ceroboh banget orangnya. Tuh kan gagal lagi, nanti kalau dicoba pasti gagal lagi. Pokoknya saya marah banget, saya sudah kehabisan kesabaran. Nah, ini adalah contoh kata-kata yang berenergi rendah. Kalau kita mau mengubah kehidupan kita, maka ubahlah kata-kata kita. Tidak mungkin kita memanen buah apel kalau yang ditanamnya adalah pohon jeruk. Mustahil punya kehidupan yang positif kalau pikiran kita penuh dengan pikiran negatif, dan pikiran ini tergambarkan dari kata-kata kita. Kalau kata-katanya negatif, bisa ditebak isi kepalanya negatif atau kita memperkuat negativitas yang ada di dalam kepala kita. Ganti kata sulit menjadi tidak mudah, mager menjadi charge energi dulu. Saya orangnya ceroboh, menjadi saya lagi belajar untuk membangun kedisiplinan saya. Tuh kan saya gagal menjadi belajar. Kadang-kadang dalam hidup kita menang, kadang-kadang kita belajar. Begitulah cara kita mengganti kata-kata. Loh, bukannya sama aja ya? Beda rasanya. Kata-kata negatif itu membuat perasaan kita seperti down, dan akhirnya kita berfokus pada yang namanya kegagalan. Sementara kata-kata positif, meskipun kelihatannya secara arti positif dan negatif ini mirip, tapi kata-kata positif empowering. Karena membuat otak kita berfokus pada yang namanya solusi. Jadi ganti kata-katanya. Kata-kata menentukan fokus kita. Dan kemana fokus kita pergi, kesitulah energi kita mengalir. Ketika fokusnya benar, energinya tinggi. Dan energi yang tinggi akan mempercepat kita untuk mencapai apapun tujuan-tujuan kita. Nah, aku mau challenge nih teman-teman untuk 30 hari ke depan tidak berkata-kata negatif. Aku udah coba dan hasilnya luar biasa. Berani terima tantangannya? Yang ketiga adalah terus bergerak. Saat menghadapi krisis, kebanyakan orang akan mengalami yang namanya paralyzed atau terdiam, lumpuh. Dan ini normal sekali, asal jangan terlalu lama. Segeralah kembali bergerak. Jangan menunggu termotivasi baru bergerak, justru dengan bergerak kita akan termotivasi. Yang keempat, reinvent yourself. Teman-teman, ternyata krisis adalah kesempatan untuk kita bisa reinvent ourselves, untuk bisa menemukan diri kita yang baru, yang lebih baik. Nah, saya punya cerita menarik nih tentang Starbucks. Jadi di masa-masa awal Starbucks buka, Starbucks tuh punya sebuah strategi marketing. Mereka tuh membuka kafe-kafenya tuh berdekatan. Jadi di blok ini ada Starbucks, di blok sampingnya juga ada Starbucks lagi. Ini adalah salah satu strategi bagaimana caranya Starbucks supaya bisa menggebrak pasar. Dan ini menimbulkan krisis bagi kafe-kafe lainnya yang buka di sekitar Starbucks buka. Banyak kafe yang harus tutup, harus kehilangan omsetnya, harus kehilangan pembelinya. Tapi tahukah teman-teman, yang sebagian kafe anggap krisis, justru ada beberapa kafe yang menganggap itu kesempatan untuk reinvent, untuk menemukan diri mereka yang baru. Kafe-kafe ini justru semakin bersemangat memperbaiki dirinya, memperbaiki servisnya, menemukan kekuatannya, menemukan bentuk barunya, dan di saat Starbucks bertumbuh, kafe-kafe ini juga tumbuh bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ambil kesempatan ini untuk reinvent ourselves. Sebenarnya masa-masa krisis adalah momen yang paling tepat untuk kita bercermin, untuk mengenali diri kita apa adanya, sehingga kita bisa mengembangkan
dan menemukan diri kita yang baru dan lebih kuat. 3 pertanyaan ini perlu dijawab untuk bisa reinvent ourselves. Yang pertama, apa ya yang sudah saya lakukan baik? Pasti ada hal-hal yang selama ini sudah saya lakukan baik. Lalu catat, karena ini akan menunjukkan kekuatan kita ada di mana. Selanjutnya kita tinggal memperkuat apa yang sudah kuat. Pertanyaan yang kedua, apa ya yang belum saya lakukan baik dan bisa saya lakukan lebih baik lagi? Mungkin ada pola pikir atau mindset saya yang perlu diperbaiki, mungkin ada karakter saya yang perlu diperbaiki, atau ada skill-skill baru yang perlu saya pelajari dan tingkatkan. Catat itu, hal-hal itu yang perlu dilakukan lebih baik lagi. Dan yang ketiga, apa ya komitmen baru saya untuk memastikan diri saya berubah? Tidak harus komitmen yang besar, kecil-kecil pun yang penting kita konsisten. Misalnya, saya berjanji untuk menjadi orang yang lebih on time. Saya berjanji untuk ketemu mentor yang bisa membimbing saya dan mereview saya. Saya berjanji untuk lebih taat ibadah. Yuk kita pegang baik-baik komitmen kita, terus bertumbuh dan meningkatkan value kita. Ini adalah momen yang paling tepat untuk mendesain ulang masa depan kita. Dan 3, 4, 5 tahun yang akan datang, kita akan berterima kasih untuk krisis yang terjadi hari ini. Dan yang kelima adalah jangan gengsi Untuk bekerja lebih keras dan jangan takut untuk melakukan hal baru di luar zona nyaman kita sebelumnya jika itu adalah solusi untuk kondisi kita saat ini, selama itu halal. Itu dia tadi 5 hal yang bisa kita lakukan untuk bisa bertahan, bertumbuh, bahkan berhasil di masa krisis. Baiklah, saya akan menutup dengan quotes ini. Kita tidak bisa mengubah arah angin, tapi kita bisa mengatur arah layar untuk sampai ke tujuan kita. Kita tidak bisa mengendalikan keadaan, tapi kita bisa mengendalikan respons kita untuk bisa maju mencapai tujuan kita. Bye, sampai jumpa di video berikutnya.